Shalom, saya menjumpai anak-anak yang ada di rumah. Ini kesempatan yang indah kita bisa berjumpa walaupun tidak bisa bertatap muka langsung. Tapi kiranya waktu-waktu ini menjadi waktu yang indah untuk kita bersekutu bersama-sama. Saya berharap semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, tetap di rumah saja, dan kita berharap situasi ini boleh cepat berlalu. Saya rindu mengajak kita beberapa waktu ini kita boleh bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita ada sampai hari ini di tengah-tengah wabah yang mendunia ini, kita bersyukur kita masih mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan masih memelihara kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Dengan sukacita, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita, dan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari bersama-sama bersukacita. Tuhan yang begitu besar, menyelamatkan kita, memulihkan kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Kami mengingat bagaimana kasih Tuhan yang besar bagi kami, bukan hanya menyediakan kebutuhan hidup kami, bukan hanya melindungi kami dari segala mara bahaya, tapi yang teragung, yang termulia adalah kasih Tuhan yang mengampuni dosa kami, Tuhan yang mau mati buat kami, yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan dengan jarak yang terpisah, dengan situasi yang mengganggu kami, dengan situasi yang tidak memungkinkan kami untuk berada di sekolah. Tapi kami memuji Tuhan, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Tuhan siapkan hati kami dan kami boleh mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. 1 Petrus
pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saya ingin mengulangi pada ayat yang ke-24 saja. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saya memberi judul untuk renungan kita pada hari ini adalah keindahan hidup manusia. Latar belakang 1 Petrus ini atau surat yang dituliskan Rasul Petrus di dalam kedua suratnya, baik 1 Petrus maupun di dalam 2 Petrus, itu adalah situasi yang sangat mencekam sekali. Kita bisa membayangkan situasi kita saat ini mencekam. Kita merasa kita menderita karena kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan bebas. Kita udah merasa menderita maksimal ya. Tetapi pada waktu Petrus menuliskan surat ini, itu orang-orang percaya dalam situasi yang lebih mengerikan dari yang sekarang ini. Mereka berada di bawah bayang-bayang maut. Kita juga saat ini sepertinya sedang berada di bawah bayang-bayang maut, bukan? Setiap hari kita mendengar korban-korban positif COVID-19. Tapi pada zaman Petrus, yaitu situasi yang mencekam adalah penganiayaan yang real, nyata, bukan semu, bukan hayalan, bukan jauh, tetapi satu penganiayaan yang setiap hari itu bisa terjadi kepada mereka kapan saja, di mana saja. Mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka difitnah, mereka dianiaya dengan cara-cara yang kejam. Yaitu pada zaman pemerintahan seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, kita bisa bayangkan sejenak bahwa setiap hari itu berita kematian itu tersiar ya. Kalau pada zaman Petrus itu ada TV ataupun ada media sosial seperti kita sekarang ini, barangkali yang tayang tuh setiap hari adalah si Anu ditangkap, dibunuh, si itu ditangkap, dibunuh, dan seterusnya. Setiap hari pagi, siang, malam, berita-berita itu yang didengarkan. Nah, dalam situasi yang seperti inilah orang pergi dengan cepat, penganiayaan di mana-mana, tidak kenal waktu, tidak kenal status sosial, tidak kenal usia. Petrus mengutip satu ayat di dalam Yesaya pasal 40 tentang kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Petrus menuliskan seperti yang dituliskan oleh Yesaya, bahwa kehidupan manusia itu bagaikan bunga atau bunga rumput. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rumput atau bunga rumput? Saya suka sekali kalau sore-sore itu jalan ke tempat-tempat yang ada pemandangan hijaunya. Beberapa hari yang lalu saya ada keperluan ke supermarket, lalu teman saya mengajak saya keliling kota mengamati situasi, lalu melihat situasi yang ada di daerah Tanjung Bunga, dan saya lewat taman-taman, orang yang biasa jual tanaman-tanaman gitu ya. Sesuatu yang menyegarkan buat saya di tengah-tengah situasi yang menggelisahkan saat ini. Atau mungkin kita pernah melihat rumput-rumput
yang ada di sekitar rumah kita, atau dulu pada waktu kita mau pergi ke sekolah kita melewati rumah orang atau jalan kita melihat rumput-rumput. Nah, gambaran padang rumput dan bunga rumput itu Petrus ingin memperlihatkan satu kenyataan hidup yang sama seperti bunga rumput itu atau rumput itu. Apa yang ingin Petrus tunjukkan? Yang pertama, bahwa ada satu fakta, hidup manusia itu sebentar saja. Nah, bunga rumput di jalan itu, kalau pagi hari kita melihat itu habis ada embun pagi gitu ya. Lalu kemudian di rumput-rumput itu masih basah, lalu ada bunganya kecil-kecil, masih kelihatan indah sekali. Itu pada pagi hari. Tapi kalau pada sore hari kita pulang dan kita lewat jalan situ, kita sudah tidak menemukan lagi bunga itu, keindahannya hilang gitu ya. Ini maksudnya tentu bukan bunga yang ditanam seperti khusus, misalnya bunga anggrek atau tanaman yang dirawat, tapi rumput-rumput yang ada di tengah jalan gitu ya. Padang rumput yang biasa tumbuh dengan liar, ada bunga kecil-kecilnya. Pagi hari kita melihatnya ada, tapi kemudian pada sore hari kita tidak menjumpainya lagi. Begitu cepat sekali kehidupannya berlalu begitu ya. Dan pada waktu itu dia menunjukkan sesuatu keindahan. Jadi fakta pertama yang Petrus mau tunjukkan dari kehidupan manusia di tengah-tengah situasi yang mencekam pada zaman Kaisar Nero itu, bahwa kehidupan manusia itu sebentar saja. Begitu singkat, orang tidak menyangka. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus melihat bahwa rumput dan bunga rumput itu pada musimnya, pada waktunya menunjukkan keindahan. Jadi tadi saya katakan kalau pada pagi hari bunga rumput itu menunjukkan keindahannya. Tidak tahu kalian pernah lihat atau tidak, saya sering sekali mengamati itu biasanya ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ada yang warna kuning. Pada waktunya, durasinya, ada bunga-bunga rumput yang durasinya itu adalah ketika matahari pagi jam 7 hingga kemudian jam 12. Lewat dari situ bunganya sudah tidak ada lagi. Jadi durasi hidup bunga itu begitu singkat sekali. Dan lebih lagi kalau kita melihatnya pada sore hari itu sudah tidak ada lagi. Bunga yang indah, yang menawan, yang membuat suasana lebih segar, pemandangan yang menyenangkan, ada waktunya. Dia menunjukkan keindahannya pada waktunya dan sangat singkat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, yang Petrus ingin jelaskan dari fakta tentang bunga rumput itu adalah tentang kehidupan manusia. Banyak yang tidak kita sangka, yang akhirnya kita menemukan bahwa kehidupan seseorang itu begitu singkat. Kita mengingat kisah Kobe Bryant yang masih muda, yang kita masih menanti-nantikan atau dunia masih menanti-nantikan bagaimana dia melempar bola dengan cantik dan bagaimana kemudian dia bisa menggemakan kemenangan di dalam dunia bola basket itu. Kita menanti-nantikan itu, tapi ternyata itu sudah berakhir. Keindahannya berhenti. Kecantikan bola yang dilemparkan ke dalam gawang itu, ke dalam keranjang bola itu sudah tidak akan terlihat lagi. Itu yang kita lihat, bukan? Tentang kehidupan seseorang. Lebih-lebih sekarang ini dalam durasi 3 bulan ini dunia ini digoncangkan dengan COVID-19. Kita tidak bisa berpergian, dan yang terjadi ini di luar perkiraan kita, bukan? Kita terus extend, belajar di rumah, entah sampai kapan, kita belum tahu. Dan setiap hari yang kita dengarkan adalah berita-berita yang menakutkan kita. Bahkan ketika ada berita duka cita, kita khawatir, bertanya-tanya apakah dia korban positif COVID atau apa begitu ya.
kita benar-benar melihat bahwa hidup itu sekejap saja, tidak bisa diterka. Dan keindahan hidup seseorang itu juga ada waktunya. Nah, jika fakta kehidupan itu demikian, lalu apa sih arti kehidupan seseorang atau apa arti kehidupan kita ini? Terletak pada apa keindahan hidup kita ini? Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ini, ada 3 hal yang menjelaskan kepada kita tentang keindahan hidup seseorang. Di mana letaknya? Yang pertama dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 di dalam 1 Petrus pasal 1 ini, keindahan hidup seseorang itu terletak pada karya Allah di dalam penebusan. Inilah keindahan hidup manusia. Allah datang menjadi manusia. Tidak hanya di situ dia mencari manusia yang berdosa, tidak hanya di situ dia mengasihi manusia yang berdosa, dia memberitakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak hanya berhenti sampai di situ, dia memberikan dirinya, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mendapatkan hidup. Dia memberitakan itu, tapi dia juga menunjukkan fakta bahwa dia sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Ini adalah karya penebusan Allah yang menjadi keindahan hidup kita. Kalau keindahan-keindahan yang lain itu ada batasnya. Tapi keindahan karya Allah dalam penebusannya tidak ada batasnya. Dan kalau kita tidak mengalami ini, maka kita kehilangan keindahan hidup di dalam karya penebusan Allah. Yang kedua, apa keindahan hidup kita ini? Yang kedua, keindahan hidup kita adalah proses karya Allah dalam melahir barukan kita, pertobatan kita. Ingat tidak bagaimana pengalaman kamu bertobat? Dulunya kamu gak percaya Tuhan. Dulunya kamu merasa bahwa kisah-kisah dalam Alkitab, apa yang diceritakan, bahkan tindakan Yesus mati bangkit itu adalah sejarah yang dibuat manusia, direkayasa oleh manusia. Tapi kemudian kamu mengalami pertobatan. Bukankah itu menjadi satu pengalaman yang indah? Gak tahu kapan kamu mengalami kisah pertobatan itu. Saya mengalami kisah pertobatan itu ketika saya kelas 2 SMP. Saya sungguh-sungguh mengalami satu perubahan yang tidak pernah saya pikirkan. Dan sampai hari ini saya masih ingat, berpuluh-puluh tahun saya masih ingat, saya kelas 2 SMP. Dan saya yakin kalau waktunya saya tutup usia pun, kisah tentang pertobatan di mana Tuhan panggil saya, Tuhan menyadarkan saya akan dosa saya, dan Tuhan menerima saya, Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Itu adalah keindahan yang tidak pernah bisa hilang dari ingatan saya. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan akan hal itu. Bagaimana pengalamanmu? Petrus menuliskan bahwa itu adalah pengalaman yang indah. Tuhan menobatkan kita. Tuhan mencari kita. Tuhan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Entah kapan itu, tapi Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kita menangis, kita menyesalinya, dan kita mengubah perilaku kita dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Itu adalah keindahan. Keindahan sepanjang umur hidup kita yang akan kita kenal. Yang ketiga, apa keindahan hidup ini? Keindahan hidup ini adalah ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, dan hidup di dalam firman itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Petrus mengatakan bahwa bagaimana kamu mengamalkan kasihmu kepada sesama, itu adalah sesuatu yang indah sekali. Apa yang kita amalkan dari firman Tuhan yang sering kita dengar? Mungkin dalam satu pekan kita bisa dengar berkali-kali, di sekolah kita bisa mendengar, bisa 3-4 kali dalam satu minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita di gereja, lalu kemudian dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain, kita juga mendengarkan firman Tuhan.
berkali-kali kita dengarkan, tapi seberapa kuat kita melakukan firman Tuhan dan bagaimana orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kasih Tuhan itu. Mari kita menggumulinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam situasi seperti sekarang ini, mungkinkah orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasih kita? Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka karena mereka bekerja sebagai pekerja harian. Apa yang kita berikan bagi mereka? Mungkin pada waktu kamu pesan GoFood atau pesan makanan yang lain, tidak ada salahnya kamu memberikan tips lebih. Ada sesuatu di rumahmu yang kamu bisa bagikan. Atau pada saat kamu keluar membeli kebutuhan sehari-hari, membeli makanan, kamu berjumpa dengan pedagang-pedagang atau orang-orang yang memang sulit di dalam pekerjaan mereka. Apa yang kamu berikan? Adakah sesuatu icipan kasih Tuhan yang bisa mereka rasakan? Ini waktu kita untuk menyatakan kasih kita. Kasih yang telah kita terima dari Tuhan dan kita bagikan. Itu adalah keindahan kita melakukan firman Tuhan. Orang-orang akan merasakannya dan kita akan merasakan sukacita betapa indahnya berbagi dengan orang-orang di sekitar. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa saat ini, saya ingin kita serius memikirkan tentang arti hidup kita, keindahan hidup kita. Banyak hal yang runtuh tentang keindahan hidup pada masa-masa ini. Orang merasa pendidikan tinggi menjadi nilai hidupnya. Sekarang pendidikan ditutup. Orang tidak bisa menikmati pendidikan. Terbatas, tidak maksimal. Lumpuh semuanya. Orang berpikir bahwa uang menjadi nilai keindahan hidupnya. Makna hidupnya karena uang. Tapi akibat COVID, banyak orang yang berteriak, termasuk orang-orang yang mencetak uang dengan pekerjaannya. Mereka memikirkan bagaimana perputaran modal mereka, bagaimana karyawan mereka, bagaimana PHK, bagaimana THR. Kita yang mungkin sedang merancangkan cita-cita kita untuk anak-anak yang kelas 12. Kita mungkin ragu-ragu, gimana saya mau ujian, gimana saya mau kuliah kalau situasi ini masih berkelanjutan. Keindahan-keindahan itu ternyata tidak bisa kita peroleh, bukan? Ingatlah, firman Tuhan mengingatkan, mengajar kita pada hari ini. Ada 3 hal letak keindahan hidup kita. Yang pertama, karya penebusan Allah. Yang kedua, pengalaman pertobatan kita. Yang ketiga, bagaimana firman Tuhan kita hidupi, kita lakukan dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Disitulah letak keindahan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberiku hidup dan pengharapan. Yesus, Kau kebenaran
kasih-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang apa arti hidup ini, di mana letak keindahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal keindahan hidup ini dalam Tuhan. Kami boleh menemukan makna hidup kami di dalam Kristus sebagai penyelamat kami. Kami mensyukuri itu. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam kami, menggelisahkan kami, membuat kami takut, biarlah kami ingat bahwa ada keindahan hidup di dalam Tuhan yang tidak bisa tergantikan dengan keindahan hidup apapun yang ada di dunia ini. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Berkatilah mereka Tuhan bersama dengan anggota keluarga. Berikan kesehatan, Tuhan lindungi. Baik ketika ada di rumah maupun ketika harus keluar, ada keperluan-keperluan mereka. Tuhan memelihara kami. Berikan sukacita, damai sejahtera bagi kami di tengah-tengah kekhawatiran ini. Berkati para dokter, tim medis, bahkan pemerintah yang terus mengusahakan untuk menolong orang-orang di dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Berkati tangan para medis Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Bapa di surga, dengan iman kami percaya Tuhan yang mengatur sejarah dunia ini. Tuhan juga yang mengatur kapan situasi buruk ini akan berhenti. Kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kami menanti-nantikan karya Tuhan. Sehingga wabah ini, pandemi ini boleh berakhir. Dan kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Saya Hetty dan Kak Jeffrey boleh menyapa di belakang. Di lain kesempatan kami akan hadir kembali untuk memberkati anak-anak sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Kak Jeffrey, ya, Tuhan memberkati.